Indigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Inspira Frame. Hari ini kita masih bersama Mbak Maya, tapi nanti temanya berbeda ya, jelas. Yang pertama kita ngobrolin soal anak-anak yang mempunyai kok yo dikasih jalan, orang tua harus berpisah tapi tetap semangat gitu ya menghadapi hidup gitu ya. Nah, ini yang kedua adalah tentang ridho suami, Mbak Maya. Okay. Nah, Mbak Maya ini adalah seorang entrepreneur perempuan, tapi juga aktif organisasi, tapi juga rumah tangga, itu pekerjaan rumah tangga juga selesai nih. Nah, ini gimana nih Mbak Maya? Seorang perempuan entrepreneur, jadi kan orang pasti sibuk nih. Tapi kok suami bisa ridho nih, gimana nih ceritanya? Apakah di awal-awal tuh ada hambatan gitu ya? Oh, suami agak gimana gitu, atau memang ya sudah alhamdulillah gitu aja? Oke. Ya, jadi kan sebelum menikah itu harusnya disepakati, membuat kesepakatan gitu. Ya. Jadi waktu awal-awal kenal gitu, udah ngomong misalnya kamu besok pengen punya istri yang kayak gimana, istri yang cuma di rumah aja atau misalnya yang kerja. Nah, kebetulan ibu mertua itu juga guru. Jadi suami saya tuh udah biasa gitu loh kalau ngelihat istri terus juga kerja gitu. Saya bilang, oh berarti kalau misalnya nanti aku bekerja itu juga jadi masalah buat kamu. Ya iya, yang penting tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai istri itu dilaksanakan gitu. Ya? Jadi itu udah kesepakatan di awal tuh Mbak gitu. Jadi kayak komitmen sebelum menikah tuh sudah harus dikomunikasikan gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, terus kalau yang dimaksud sama suaminya Mbak Maya itu atau Mas Galang itu bekerja di kantoran atau di bisnis di rumah kayak gitu, itu udah kesepakatan atau memang udah jalan aja nanti kegiatannya apa kita cari di tengah jalan kayak gitu, gimana? Iya, kalau itu sih waktu itu belum diomongin banget ya, karena belum ada gambaran tuh kalau bisnis kan nanti bisnis atau bekerja gitu. Tapi dua-duanya tetap boleh gitu. Di awal udah sepakat, intinya kalau misalnya pun nanti kerja ya udah tinggal kita berbagi peran gitu. Gitu, oke. Berarti seberapa penting tuh ridho suami di usahanya Mbak Maya sekarang? Oke, kalau itu penting banget sih ridho suami, karena kan sebenarnya ya balik lagi ya, fitrahnya istri itu kan kita tuh bisa lancar, kita bisa dimudahkan itu tuh kalau misalnya suaminya ridho juga dan apa yang kita jalankan tentu baik gitu. Itu dan itu ya dikomunikasikan. Biasanya saya tuh juga sering nge-share misalnya mimpi saya apa, pengen ini loh gitu. Nanti ya tinggal kita mendengarkan tanggapan suami dan berusaha segimana mungkin untuk menghargai, untuk berdiskusi sehingga juga suami jadi merasa memiliki peran. Oh gitu. Terus pernah nggak sih misal ada sesuatu gitu diceritain gitu ya, mimpi apa, target apa gitu, tapi malah suami tuh kayak skeptis gitu, kayak jadi rem kayak gitu. Pernah nggak kayak gitu? Nah itu Mbak Giti, uniknya justru memang kita berdua seperti itu. Jadi kalau saya itu tuh tipikalnya tuh memang apa ya, kalau orang lihat oh visinya jauh nih gitu, saya tuh bisa yang kayak oh ntar aku 5 tahun lagi mau kayak gini, 10 tahun lagi kayak gini. Nah suami saya itu dia memang mungkin preventif ya, jadi apa-apa tuh ini kalau kayak gini nanti gini dia udah punya tulisan. Nah, kalau misalnya orang kayak saya sebenarnya kan butuh ya partner seperti itu supaya bisa membatasi mana sih yang misalnya kayak harus dilakukan lebih dulu atau misalnya ini loh dikasih tahu, ini loh hati-hati rambu-rambunya gitu. Dulu sih mikirnya tuh kayak ih sebel banget sih punya suami kok skeptis, kayak apa-apa tuh dipesimisin. Bukan pesimis sih, apa-apa tuh kayak direm gitu, dikasih batasan gitu ya. Ini tuh kayaknya nggak ini deh, ini nanti bakal gini gitu. Awalnya tuh sebel banget Mbak gitu, karena kayak ngerasanya kok nggak support ya gitu. Tapi terus dipahamin gitu loh, dihayatin gitu. Oh ternyata justru sebenarnya ini menguntungkan karena dengan begitu saya tuh jadi punya gambaran dari sudut pandang suami saya dengan skeptisnya itu. Oh malah jadi kayak sejenis evaluasi gitu ya? Iya, dan rambu-rambu sih Mbak gitu. Oh gitu, jadi rambu-rambu. Jadi kita bisa berpikir panjang kalau ada persepsi yang lain gitu ya. Oke. Terus kalau di sekarang ini kira-kira ridho suaminya Mbak Maya itu kayak semacam apa? Apa itu semacam apa? Itu masih gini, dukungannya itu kayak gimana gitu? Atau mungkin Mbak Maya pulang malam nggak apa-apa, atau mungkin training nggak apa-apa, atau gimana? Kira-kira seperti apa? Jadi dulu waktu awal kenal pun juga kan
suami tuh tahu saya tuh suka banget organisasian sampai jadi malam. ini ya, Ya, nggak yang kupu-kupu gitu ya. ya, bahkan dia tuh tahu banget Mbak kalau saya nggak ngapa-ngapain tuh saya bisa sakit. Malah gitu Iya, ya. jadi Extrovert gitu ya. iya, terus saya tuh kalau nggak ketemu orang dulu juga kan, kalau saya nggak ketemu orang nih misalnya seminggu, dia ngingetin kok kamu kayaknya belum ada ketemu siapa-siapa sih minggu ini gitu. Nanti malah nggak waras loh gitu gitu ya. Gitu. Terus habis itu ya udah, kalau sekarang sih kuncinya kan terbuka ya Mbak. Artinya misalnya apapun aktivitasnya ya saya ngasih tahu, terus juga mempersilahkan dia untuk mengantar, kenal Oh, gitu sama. ya. Iya, jadi ini loh Mbak, membuat dia punya peran. Sehingga dia merasa bahwa tadi terlibat dan dihargain. Gitu sih yang saya coba Tapi untuk lakukan. sejauh ini seneng ya berarti? Atau bahkan ini kalian sering bertukar pendapat nih soal bagaimana memajukan ini usaha kita nih kayak gitu-gitu. Oke, iya kalau itu sih sebenarnya basicnya suami saya tuh masih belum, dia kepikiran sih kalau buat bisnis, tapi kan memang nggak semua orang ya Mbak harus bisa bisnis dan mau Iya, punya usaha gitu kan, benar, ntar siapa benar, karyawannya gitu lah. Jadi saya ya sudah, saya memahami posisinya dia juga gitu. Terus kan dia bekerja juga, saya juga bilang sama dia ya udah, intinya kalau kita ngomongin pekerjaan dan rezeki, saya bilang rezeki suami istri itu kayak air di laut Mbak, mau lewat hujan, mau lewat sungai, ya itu tuh rezeki keluarga gitu. Bareng gitu ya, pasti 100% dapatnya gitu. Iya gitu. Dan ya udah, monggo, kalau kan dia kerja dia senang, dia happy. Yang penting saya tuh bilang, saya terserah kamu kerja apapun, kuncinya satu, kamu happy. Jadi dia gitu juga ke saya. Berarti kalau di rumah berarti untuk urusan domestik gitu ya, atau urusan Iya. rumah tangga tuh kalian juga ini ya bisa kompromi gitu ya, yang penting. Iya, jadi kayak tadi sih Mbak, saya tuh nggak pengen di rumah tuh saya tuh terlihat kayak saya pengusaha gitu ya. Saya di rumah tuh istri. Jadi saya jarang banget bawa masalah kerjaan ke rumah. Bahkan dulu awal-awal suami saya suka protes gitu, kamu nggak pernah cerita sih gitu. Saya Tentang usaha bilang gimana, iya, gitu. terus saya bilang ya nggak apa-apa gitu, selagi itu bisa aku selesaikan ya sudah, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi sampai ada nggak batasan, oh nanti kalau misal di umur 40 atau di umur 50 saya udah ini usaha ini, atau udah ada kesepakatan akan jalan terus gitu? Kalau sama suami soal usaha ini. Soal usaha itu dia bebasin saya sih Mbak. Bebasin Iya, ya? bebasin. Bahkan saya tuh juga pernah bilang kayak, ya aku kan nggak tahu, mungkin suatu saat misalnya aku hamil, aku punya anak dan aku udah nggak mau kerja, aku nggak mau usaha, ya udah dia nggak apa-apa di rumah aja. Pokoknya mendukung gitu ya Iya, berarti ya. bener. Oke. Ya selagi ya itu Mbak dikomunikasikan. Karena komunikasi jembatan ya Iya, untuk rumah tangga gitu kan ya. Oke, mungkin ada tips-tips untuk teman-teman yang di rumah yang mungkin mau bangun usaha tapi lagi ragu nih Mbak Maya. Oke. Gini, suamiku boleh nggak ya kayak gitu. Kira-kira tipsnya apa Mbak Maya nih? Oke, kalau tipsnya adalah yang pertama, tanya dulu pandangan suami. Jadi gini kan, kalau saya tuh sebelum saya mau ngajuin proposal nih, istilahnya nih ya saya lihat dulu pandangan dia terkait hal itu tuh gimana. Nah, dari pandangan itu kan baru kita bisa ngerangkai kata ya. Misalnya coba izin dulu ke suami, menurut kamu misalnya kalau istri bekerja gimana sih, batasannya apa sih. Nah, kalau kita udah tahu sudut pandangnya dia, barulah kita mengajukan. Oh oke, berarti dia boleh tapi batasannya ini. Nah baru tuh ngajuin, sudah boleh tahu nggak? ya rambu-rambunya tadi. Betul, boleh nggak aku bisnis, tapi aku tidak akan meninggalkan yang ini kayak gitu. Oke. Tapi pernah nggak Mbak Maya misalnya stres gitu? Pernah kan? Kadang kan juga pernah ya stres gitu-gitu. Itu suami malah maksudnya mendukung, maksudnya dalam arti ya sudahlah, memang hidup tuh kayak gini, ngedem-ngedem gitu, atau malah tuh kan gara-gara kamu gini, pernah nggak gitu Mbak kira-kira? Enggak sih, alhamdulillahnya itu ya. Alhamdulillah Jadi ya. kebetulan suami saya itu juga ini Mbak, dia kan cukup diem juga gitu. Jadi dia tuh adalah pendengar yang baik. Jadi saya kan ngomong terus dia dengerin aja gitu. Dan jarang banget dia untuk ngejudging gitu loh. Ya paling dia akan bilang, kemarin kamu gimana? Udah kepikiran belum kalau ini bakalan terjadi gitu. Ya udah sekarang kedepannya kita mau kayak gimana nih gitu. Biasanya sih kita lebih berusaha untuk fokus di solusi aja lah gitu. Oke. Terakhir nih buat Mbak Maya, kira-kira satu statement soal ridho suami di usaha Mbak Maya, kira-kira apa buat teman-teman? Oke, intinya kalau kita perannya sebagai istri, sebagai ibu gitu, berusaha punya bisnis itu tuh istilahnya kayak aktualisasi diri. Kalau di hierarki kebutuhan itu ada di atas, yang di bawah kan ada kebutuhan biologis dan lain-lain. Nah itu dipenuhin dulu. Gitu. Jadi kita nggak bisa punya bisnis yang besar gitu, tapi suami nggak diurus, anak nggak keurus, kita juga nggak akan ngerasa nyaman dan kita nggak bisa aktualisasi diri gitu. Jadi
kalau kita harus sadar peran kita sebagai perempuan itu seperti apa dan dikomunikasikan dengan baik sama pasangan. Oke, siap. Terima kasih ya Mbak Maya atas kehadirannya dan sharingnya. Tuh teman-teman yang di rumah yang kira-kira mau beraktivitas di luar atau mempunyai bisnis, itu ridho suami sangat penting ya Mbak Maya. Betul. Tapi kita juga ingat bahwa bisnis adalah aktualisasi diri, tapi tanpa meninggalkan fitrah kita, peran kita di dalam keluarga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.